Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan Bu Fatma di pembelajaran IPA minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini kita masih belajar mengenai usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan bab ketiga mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Fatma selalu mengingatkan kalian untuk menaati protokol kesehatan dengan cara menerapkan 6M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, yang ketiga menjaga jarak fisik minimal 1 meter, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima menghindari keramaian atau kerumunan, dan yang keenam menghindari makan bersama. Mari kita simak video pembelajaran IPA minggu ke-6. Anak-anak, minggu lalu kita telah belajar mengenai apa itu usaha, apa itu daya, kemudian pesawat sederhana jenis katrol dan roda berporos. Untuk minggu ini, kita akan belajar pesawat sederhana jenis bidang miring dan tuas. Baik anak-anak, menuju pembahasan pertama mengenai pesawat sederhana jenisnya adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah tangga, skrup, dan pisau. Contoh lainnya adalah ketika kita memindahkan sebuah benda dengan menggunakan bidang yang kita letakkan miring. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh bidang miring di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita simak gambar pada slide. Terdapat sebuah bidang miring yang digambarkan dengan bentuk segitiga yang berwarna oranye. Kemudian terdapat sebuah benda yang digambarkan dengan warna hijau. Dalam gambar tersebut kita lihat terdapat 4 simbol. Yang pertama adalah FK. FK ini merupakan gaya kuasa atau gaya yang diberikan manusia kepada benda tersebut. Kemudian terdapat FB yang arahnya ke bawah. FB ini merupakan gaya beban atau gaya berat dari benda tersebut. Selanjutnya terdapat simbol L. L tersebut merupakan panjang lintasan bidang miring. Kemudian yang terakhir ada simbol H. H dalam gambar tersebut merupakan tinggi bidang miring. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai keuntungan mekanis dari bidang miring ini sendiri. Keuntungan mekanisnya adalah hasil bagi antara gaya beban terhadap gaya kuasa atau gaya bebannya dibagi dengan gaya kuasa. Kita simbolkan gaya beban adalah FB dan gaya kuasa adalah FK sehingga KM sama dengan FB per FK. Cara lain adalah hasil bagi antara panjang bidang miring terhadap tinggi bidang miring tersebut atau L dibagi H. Nah, itu tadi merupakan keuntungan mekanis dari bidang miring. Kita lanjutkan pada contoh soal mengenai bidang miring. Dalam modul terdapat contoh soal yang berbunyi, sebuah peti beratnya 500 Newton akan dipindahkan pada ketinggian 2 meter melalui bidang miring yang panjangnya 5 meter. Berapa gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan peti? Dan berapa keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut? Cara penyelesaian contoh soal tersebut yaitu yang pertama kali kita tuliskan adalah komponen yang diketahui, yaitu yang pertama adalah gaya beban atau FB sama dengan 500 Newton. Kemudian ketinggian bidang miring tersebut yaitu 2 meter, sehingga kita tuliskan H sama dengan 2 meter. Selanjutnya yang diketahui adalah
panjang lintasan bidang miring yaitu 5 meter. Sehingga kita tuliskan bahwa L sama dengan 5 meter. Setelah itu, kita menuliskan komponen yang ditanyakan, yaitu gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Sehingga yang ditanyakan adalah FK dan KM. Untuk cara menjawabnya, yang pertama mengenai gaya kuasa atau FK. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaan dari bidang miring, yaitu FB per FK sama dengan L per H. Atau dapat kita tuliskan bahwa FB dikali H sama dengan FK dikali L. Kita masukkan nilai FB yaitu 500, nilai H sama dengan 2, dan nilai L sama dengan 5. Sehingga kita peroleh 500 dikali 2 sama dengan FK dikali 5. Kita akan mencari FK, sehingga FK sama dengan 500 dikali 2, kemudian dibagi 5. 500 dikali 2 sama dengan 1000. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Sehingga gaya kuasanya sama dengan 200 Newton. Kita beri kesimpulan, jadi gaya kuasa yang diperlukan adalah 200 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung keuntungan mekanisnya. Kita tuliskan persamaan keuntungan mekanisnya bahwa FB dibagi FK. FB-nya sama dengan 500 Newton dan FK-nya sama dengan 200 Newton. Sehingga 500 dibagi 200 sama dengan 2,5. Sehingga keuntungan mekanis bidang miring tersebut adalah 2,5. Apakah kalian sudah paham mengenai contoh soal pada bidang miring? Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai tuas. Tuas disebut juga dengan pengungkit. Nah, contoh-contoh pengungkit dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gunting, linggis, kemudian jungkat-jungkit yang sering kita mainkan pada waktu kecil. Selanjutnya ada pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Untuk gambar dari tuas atau pengungkit ini sendiri dapat kita lihat pada slide. Terdapat sebuah benda pada bidang yang mempunyai tumpuan. Nah, ini disebut dengan pengungkit. Pada bidang terdapat lengan kuasa dan lengan beban. Untuk yang dekat dengan beban dinamakan lengan beban atau LB. Untuk yang dekat dengan kuasa atau gaya yang diberikan oleh manusia disebut lengan kuasa atau LK. Kemudian kita lihat pada slide bahwa syarat tuas seimbang yaitu ketika gaya beban dikalikan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikalikan lengan kuasa. Atau kita tuliskan bahwa keuntungan mekanisnya adalah hasil pembagian antara gaya beban dan gaya kuasa atau FB dibagi FK sama dengan LK dibagi LB. Kita ulangi sekali lagi, untuk keuntungan mekanis pada pengungkit yaitu gaya bebannya dibagi dengan gaya kuasanya, sama dengan lengan kuasanya dibagi dengan lengan beban. Nah, itu merupakan keuntungan mekanis pada pengungkit. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengungkit atau tuas. Jenis pengungkit atau tuas ini terdapat 3 macam. Yang pertama mengenai jenis pengungkit yang pertama, yaitu tumpuannya terletak di antara gaya kuasa dan gaya bebannya. Contoh dari jenis pengungkit pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama kita lihat adalah jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit terdapat tumpuan yang berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh selanjutnya adalah gunting.
Gunting tumpuannya terletak pada tengah-tengah yang berbentuk bulat tersebut. Selanjutnya, untuk gaya beban adalah pada ujung bagian kanan. Dan gaya kuasa atau yang kita pegang terletak di bagian yang kiri. Nah, jadi gunting merupakan jenis pengungkit yang pertama. Contoh selanjutnya yaitu pada tang. Tang memiliki jenis pengungkit yang sama dengan gunting, di mana tumpuannya terletak antara gaya beban dan gaya kuasa. Mari kita lihat pada gambar bahwa titik tumpunya berada pada tengah-tengah. Untuk gaya bebannya berada di sebelah kiri, sedangkan gaya kuasanya terletak pada sebelah kanan atau yang kita pegang. Nah, itu tadi merupakan jenis pengungkit yang pertama. Kita lanjutkan pada jenis pengungkit yang kedua. Jenis pengungkit yang kedua yaitu tumpuan berada di ujung, kemudian di antara gaya kuasa dan tumpuan terdapat gaya beban. Kita ingat-ingat bahwa yang berada di tengah-tengah adalah gaya beban. Untuk contoh jenis pengungkit yang kedua, yaitu alat pemecah kemiri. Kita lihat pada gambar yang terdapat dalam slide, terdapat alat pemecah kemiri. Untuk bagian yang kita pegang disebut dengan gaya kuasa. Kemudian yang terletak di tengah, yaitu untuk meletakkan kemiri disebut dengan gaya beban. Untuk tumpuan berada pada ujung sebelah kanan. Nah, ini merupakan contoh yang pertama pada jenis pengungkit yang kedua. Contoh selanjutnya yaitu pada gerobak dorong. Pada bagian yang kita pegang disebut dengan gaya kuasa. Kemudian di bagian tengahnya kita isi misalnya dengan pasir atau dengan batu. Nah, itu yang dinamakan dengan gaya beban. Tumpuan pada gerobak ini diletakkan pada roda gerobak. Nah, sehingga gerobak dorong yang sering kita lihat merupakan jenis pengungkit kedua. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis pengungkit yang ketiga. Untuk jenis pengungkit yang ketiga, gaya kuasa terletak di antara gaya beban dan tumpuan atau gaya kuasa yang terletak di tengah. Kita lihat pada gambar, gaya beban terletak paling kiri. Kemudian di bagian tengah terdapat gaya kuasa dan di bagian sebelah kanan terdapat tumpuan. Untuk contoh jenis pengungkit yang ketiga ini, yang pertama adalah pada pinset. Misalnya pada pinset yang digunakan untuk menanam tumbuhan di akuarium. Nah, pada bagian ujung kanan merupakan tumpuan. Kemudian di bagian tengahnya yang kita pegang adalah gaya kuasa. Gaya bebannya terletak di bagian paling kiri, di mana digunakan untuk mencapit sebuah benda. Contoh yang kedua yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pencepit makanan. Di bagian paling bawah atau paling kiri merupakan tumpuannya. Kemudian di bagian tengah adalah bagian yang kita pegang atau gaya kuasa. Dan bagian paling atas atau paling kiri adalah gaya beban, di mana diletakkan makanan atau benda-benda yang kita ambil menggunakan alat tersebut. Nah, itu tadi merupakan contoh dari jenis pengungkit yang ketiga. Sudah paham ya anak-anak mengenai jenis-jenis pengungkit, yaitu ada 3 macam. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal. Mari kita lihat contoh soal yang telah dituliskan pada modul. Sebuah balok diangkat dengan sebuah tuas yang mempunyai lengan kuasa 20 cm dan lengan beban 5 cm. Jika berat beban 2400 Newton, berapakah gaya kuasa yang diperlukan dan berapa keuntungan mekanis dari tuas tersebut?
Mari kita simak pembahasan dari contoh soal tersebut. Yang pertama kita tuliskan adalah komponen yang diketahui, yaitu lengan kuasa sama dengan 20 cm, kemudian lengan beban sama dengan 5 cm dan gaya bebannya 2400 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya, sehingga kita tuliskan ditanyakan FK dan KM. Selanjutnya, yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah persamaan yang terdapat pada tuas, yaitu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Kita masukkan nilai-nilai yang ada pada komponen yang diketahui. FB sama dengan 2400, kemudian dikali dengan LB sama dengan 5 cm. FK yang kita cari dan dikalikan dengan LK, yaitu 20 cm. Sehingga kita tuliskan 2400 dikali 5 sama dengan FK dikali 20. Selanjutnya kita akan mencari FK. Sehingga FK sama dengan 2400 dikali 5, kemudian dibagi dengan 20. 2400 dikali 5 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 600 Newton. Sehingga gaya kuasa yang diperlukan adalah 600 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang terdapat pada slide tadi, yaitu lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Lengan kuasanya adalah 20 cm. Sedangkan lengan bebannya adalah 5 cm, sehingga keuntungan mekanisnya adalah 20 dibagi 5, sama dengan 4. Jadi, keuntungan mekanis dari tuas tersebut adalah 4. Nah, itu tadi merupakan contoh soal mengenai tuas. Apakah kalian paham, anak-anak? Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem atau yang disebut juga dengan jaringan embrional. Kemudian yang kedua terdapat jaringan permanen atau yang disebut juga dengan jaringan dewasa. Kita menuju pembahasan pertama mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem ini biasanya disebut juga dengan jaringan embrional. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel pada tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Diingat ya, poin utama dari jaringan meristem ini bahwa menyebabkan sel tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Nah, berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, mengenai meristem primer. Meristem primer ini merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang selnya aktif membelah. Nah, meristem primer ini umumnya pada tumbuhan terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Kita ingat-ingat bahwa meristem primer ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar, sehingga tumbuhan mengalami perpanjangan akar dan batang. Selanjutnya kita lihat pada gambar. Pada gambar tersebut terlihat jaringan meristem yang terletak di ujung batang. Terdapat jenisnya adalah meristem apikal dan meristem aksilar yang menyebabkan batang akan bertambah panjang. Kemudian kita lanjutkan ke meristem sekunder. Meristem sekunder ini merupakan sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali.
Contohnya pada tumbuhan terdapat pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kita lihat pada gambar terdapat kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas dari kambium vaskuler ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang menjadi membesar. Nah, aktivitas pembelahan kambium vaskuler yang ke arah dalam membentuk xilem, sedangkan pembelahan yang ke arah luar akan membentuk floem. Kita ingat-ingat bahwa yang berada di dalam yaitu xilem, sedangkan pada luarnya adalah floem, sehingga aktivitas vaskuler atau kambium vaskuler ini ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem sekunder. Untuk mengetahui aktivitas dari kambium vaskuler ini sendiri dapat kita lihat pada potongan dari batang pohon. Nah, ini disebut dengan lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini merupakan hasil dari pembentukan aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Saat musim hujan terdapat banyak air sehingga banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan. Hal ini menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran selnya menjadi besar. Akibatnya adalah terbentuk daerah terang pada pohon. Nah, daerah yang terang itu merupakan hasil dari aktivitas kambium vaskuler di saat banyak air atau musim penghujan. Selanjutnya, saat musim kemarau, air yang dapat diserap tumbuhan itu sedikit, sehingga pembelahannya mengalami kelambatan. Nah, sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan rapat, sehingga terbentuk daerah yang gelap pada batang. Kita ingat-ingat lagi bahwa daerah yang terang itu saat banyak air atau di musim penghujan, sedangkan daerah yang gelap itu terdapat di musim kemarau. Sehingga lingkaran tahun ini dapat diperhitungkan sebagai dasar umur suatu pohon. Pembahasan selanjutnya mengenai macam jaringan yang kedua, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, jaringan dewasa atau yang disebut juga dengan jaringan permanen ini merupakan jaringan yang sifatnya non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami perubahan atau diferensiasi sehingga memiliki fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama mengenai jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, sehingga fungsinya adalah melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh hal yang merugikan. Nah, kita ingat-ingat bahwa jaringan pelindung letaknya pasti berada di luar tumbuhan dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contohnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung itu sendiri adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis ini dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, kemudian sisi atau berbentuk trikoma atau rambut-rambut, dan duri. Mari kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar disajikan sisik pada durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Nah, itu tadi merupakan jaringan pelindung. Kita lanjutkan ke jaringan dewasa yang kedua, yaitu jaringan dasar.
Jaringan dasar ini merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan dasar seringkali disebut juga dengan jaringan pengisi. Jaringan dasar ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini dapat berubah atau berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Nah, kira-kira fungsinya apa? Ya, benar. Jadi, jaringan parenkim yang berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian, pada daun, jaringan parenkim ini dapat berubah atau berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karan atau jaringan spons. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Kita ingat-ingat lagi bahwa jaringan parenkim dapat berubah menjadi beberapa macam. Misalnya yang pertama untuk menyimpan cadangan makanan dan yang kedua pada daun dapat berubah menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya, jaringan permanen yang ketiga adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penyokong untuk menopang tubuh tumbuhan yang sudah tua. Dapat dibedakan ya anak-anak? Jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kolenkim yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda dan sklerenkim yang berfungsi menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut ini terdiri atas dua macam yang kita ketahui, yaitu xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Nah, sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, anak-anak, proses terjadinya fotosintesis yaitu terdapat pada daun. Nah, xilem ini berfungsi mengangkut air dari akar menuju daun, sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Cara mengingat-ingatnya adalah bahwa xilem yang menyelam atau nyilem itu di air, sehingga xilem itu berfungsi mengangkut air. Sedangkan floem, FO, berarti merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Dari mana? Dari tempat fotosintesis, yaitu dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan xilem tadi mengangkut air dari mana? Air adanya di tanah, berarti dari tanah atau dari bawah menuju ke tempat fotosintesis, yaitu berada di daun. Dapat dibedakan ya bahwa xilem mengangkut air dan zat terlarut yang ada di dalam air dari akar menuju daun. Sedangkan floem itu adalah jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan akar. Akar sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyerap air dan mineral dalam tanah. Nah, akar ini merupakan bagian dari tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Nah, fungsinya adalah untuk menyerap air dan mineral yang berada di dalam tanah untuk kemudian diteruskan ke daun.
melalui silem. Kemudian fungsi akar yang kedua adalah menambatkan tumbuhan di medium tumbuhnya, misalnya pada medium tanah. Nah, akar ini berfungsi untuk menegakkan tumbuhan di tanah, sehingga tumbuhan tersebut tidak roboh dan dapat berdiri tegak. Ini adalah fungsi dari akar. Kemudian, terdapat modifikasi dari fungsi akar, yaitu pada beberapa tumbuhan itu dapat menyimpan cadangan makanan. Misalnya terdapat pada singkong, kemudian pada kentang. Untuk fungsi akar selanjutnya yaitu pada beberapa tumbuhan itu dapat menyerap oksigen atau bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Nah, sistem perakaran terbagi menjadi dua, yaitu pada tumbuhan monokotil atau yang berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Berikut disajikan penampang melintang dari akar dikotil dan monokotil. Bagian-bagian dari penampang melintang akar dikotil dan monokotil hampir sama. Yang pertama, dalam kedua akar tersebut terdapat epidermis, kemudian korteks. Yang dilanjutkan ada endodermis. Bagian selanjutnya adalah periskel. Kemudian ada jaringan pengangkut yaitu silem dan floem. Selanjutnya terdapat stele atau silinder pusat dan dilanjutkan dengan rambut akar. Nah, epidermis ini merupakan jaringan terluar dari akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis ini mengalami diferensiasi atau modifikasi menjadi rambut akar. Nah, rambut akar itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral dalam tanah. Kemudian bagian selanjutnya adalah korteks. Nah, korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, pada bagian yang lebih dalam terdapat endodermis. Lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat atau yang dinamakan dengan stele. Pada endodermis ini terdapat bentukan seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Selanjutnya, di bagian sebelah dalam dari endodermis terdapat daerah silinder pusat yang berbentuk lingkaran ini atau yang dinamakan dengan stele. Nah, silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya, seperti periskel dan parenkim empulur. Sel-sel periskel ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Kemudian jaringan pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem dan floem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, itu tadi merupakan bagian-bagian yang terdapat pada akar dikotil dan monokotil. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan jaringan akar dikotil dan monokotil? Yang pertama, pada tumbuhan dikotil, silem tersusun seperti bintang di silinder pusat, sedangkan floem mengisi ruang di antara lengan-lengan bintang tersebut. Nah, pada tumbuhan monokotil, jaringan pembuluh tersusun melingkar dengan posisi yang berselang-seling, yaitu terisi silem dan floem. Nah, mari kita ingat-ingat sembari melihat pada gambar bahwa pada tumbuhan dikotil, silem tersusun seperti bintang, sedangkan floem mengisi lengan-lengan pada bintang tersebut. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, jaringan pembuluh yang berupa silem floem ini tersusun melingkar dan berselang-seling, yaitu yang berwarna gelap adalah floem dan yang berwarna terang adalah silem. Dapat dibedakan ya anak-anak? Mudah bukan?
Cara membedakan akar dikotil dan akar monokotil. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai struktur pada akar. Ibu rasa cukup sekian pembahasan IPA di minggu ke-6 ini. Kita telah belajar mengenai banyak hal. Yang pertama, kita telah belajar mengenai pesawat sederhana, jenisnya adalah bidang miring. Yang kedua, kita telah belajar mengenai pengungkit dan jenis-jenis pengungkit. Yang ketiga, kita memasuki bab selanjutnya mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Kita telah belajar mengenai jaringan meristem, jaringan permanen, serta struktur dan fungsi pada jaringan akar. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Apabila terdapat pertanyaan, kalian boleh bertanya kepada Bu Fatma melalui WA yang telah ada di grup kalian masing-masing. Sekian pembelajaran pada minggu ini. Pesan Bu Fatma, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa selalu menaati protokol kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.